Suatu saat saya pun walaupun imam pernah berpikir dan punya pola doa seperti itu. Kan saya ini di Bandung, satu angkatan dengan uskup Bandung. Dan uskup ini pinter. Sejak dulu SD, saya satu kelas. SMP masih pinter. SMA makin pinter. Kuliah dahsyat. Jadi pastor lebih dahsyat lagi. Saya punya pengalaman buruk dengan beliau. Luka batin. Waktu frater, uskup Bandung itu kan lebih kecil dari saya. Cuma dia imut-imut. Saya amit-amit. Jadi kalau ketemu OMK, selalu dia yang lebih populer. Ayo Pastor Anton dulu. Waktu frater juga Frater Anton. Panggilannya Anton. Frater Anton. Semua memuja-muja Frater Anton. Eko tidak. Lalu suatu saat kami harus beri retret saudara-saudara di Lembang. Kami kan di Bandung. Lembang Bandung itu kurang lebih ditempuh naik motor 50 menit. Kalau pelan. Waktu itu kita terlambat. Lalu Anton berkata, "Yuk kok, cepat. Udah hampir terlambat, naik motor." Terus saya mengatakan, "Siapa yang nyupir?" Kamu yang gede." Lalu saya nyupir. Memang Anton ini walaupun saya nyupir, dia yang ngatur. Kurang ajar enggak? Jadi dia di belakang, terus, cabut, kenceng. Gitu ya. Kalau saya kurang kenceng, sikat. Gitu. Dia yang lihat lampu merah, hijau, terus, tancap gas kok, terus. Suatu saat dekat rumah sakit, itu jalannya nyimpang begini. Yang lurus boleh lanjut, yang ke kiri ikut lampu. Lalu dia udah teriak, terus, sikat. Saya hantam, blow-onnya saya percaya aja sama dia. Jadi memang dari dulu saya bodoh gitu ya. Diperalat oleh orang pintar ini gitu. Dan tolol saya mau percaya sama dia. Lalu setelah ngegas kenceng tiba-tiba di samping ini ada angkot yang berhenti. Memang harus berhenti karena dia mau ke kanan. Lah kok tiba-tiba ada orang yang turun. Yang turun ini gak lihat kiri kanan. Langsung nyeruntul. Lah saya sedang kenceng. Lalu Anton teriak, nabrak, awas kok nabrak gitu ya. Saya berusaha ke kiri tetapi tidak bisa menghindar karena kiri udah ada tunggulan gitu. Saya tegas langsung kena stang. Bak, jatuh. Saya lihat kok kena. Turun, berhenti. Saya taat banget sama dia. Terus turun, ayo gitu turun. Terus kebetulan kan tidak jauh dari rumah sakit, di situ rumah sakit negeri Rancabadak. Kita bawa ke rumah sakit, yuk semua orang udah, "Bapak ini Kak Mas ini maaf, ayo kita urusin rumah sakit." Lalu Anton ini pinter. Kok saya kan Cina, kamu kan Jawa, kamu kan hitam. Terus saya maksud lu kan harus ngasih retret ya, ini terlambat. Kamu di sini. Kalau saya di sini nanti diperes, Cina mah diperes kata dia tuh. Oh ya, nanti setelah retret gue datang ke lu, nemenin lu. Oke, gitu ya. Saya pergi ya kok, ya. Saya beri retret ya. Kamu gak apa-apa, kan Jawa, berani. Dia pergi saudara-saudara. Dan betul, itu kakaknya itu preman, tatonya banyak. Saya tuh sudah Rosario Salam Maria penuh rahmat, udah takut gitu ya. Siapa? Mana yang nabrak? Terus saya tuh. Bukan Cina ya? Bukan, kata saya tuh bukan. Lalu datang juga pacarnya 1 bulan lagi tuh mau menikah. Aduh saya sudah sedih. Lalu saya cepat-cepat berdoa, Tuhan selamatkan dia. Karena perempuannya jelek. Kalau cantik mati saya gantiin gak apa-apa gitu ya. Tapi ini jelek gitu kata. Tuhan selamatkan dia. Dan Anda tahu apa yang terjadi?
Anton tak pernah datang, saudara-saudara. Shh, jangan. Saya berdoa sungguh, Tuhan tolong saya sendirian semalaman itu. Di MRI, di CT scan, semuanya sampai ngomong, iya siapa yang membiayai? Saya. Terus mereka kaget, emang kamu kayak enggak gitu. Kenapa? Saya Jawa miskin gitu saya tuh. Lalu kamu membiayai, saya di biara, biar biara yang membiayai kami. Lalu ditanya, kamu calon pastor? Iya betul. Lalu kami membiayai. Saya berdoa terus salam Maria. Ingat sampai 5 kali salam Maria. Full. Dan dokter itu berkata harus banyak obat yang masuk dan obatnya mahal. Dokternya baik. Jadi pada saat itu apa yang terjadi? Saya melihat Tuhan tolong. Saya tidak mau kalau ada apa-apa dengan orang itu. Saya tidak mau. Saya ingin orang itu sembuh, tolong Tuhan, sembuhkan. Saya ingin jadi pastor, Pagi-paginya dia sudah dimasuk di ruang rawat. Saya ngomong, saya pulang dulu ya, saya mau mandi. Nanti saya kembali lagi. Ya Mas, saya pulang. Anton datang. Gimana kok, udah beres ya? Kurang ajar loh, kata saya tuh. Saya yakin kok kamu mah disertai Tuhan. Kampret loh kata saya tuh. Jadi saudaraku yang terkasih, lihat apa yang mau diperlihatkan melalui penderitaan. Ini yang dikatakan oleh Elihu. Elihu adalah sahabat paling muda. Bukan 3 sahabat itu. Elihu berkata apa? Penderitaan adalah jalan Tuhan untuk memurnikan dan menyucikan manusia. Jadi lihat di sini bahwa penderitaan pertama tidak pernah bisa kita mengerti. Tidak pernah. Karena penderitaan itu bisa terjadi begitu saja. Ada seorang pastor yang rajin sekali olahraga. Ya Tuhanku Yesus, gue kesandung terus di sini. Ada yang rajin olahraga, makannya sehat. Pastor bule. Rajin, makan tidak banyak. Makan pepaya juga dengan bijinya. Benar, saya tanya, pastor kenapa? Bagus untuk pencernaan. Sehat. Saya nyobain, gak enak. Dia memang sehat, selalu jalan pagi, siang pun tidak istirahat, olahraga. Rajin banget. Tiba-tiba kena kanker. Kanker apa? Kanker. Ini apa namanya? Pankreas. Dan meninggal. Padahal dia hidup sehat, hidup baik. Lihat. Bahwa kita tidak bisa mengerti kok bisa. Jadi apa makna penderitaan? Mari kita lihat. Pertanyaan, kalau saya memberi retret para frater, saya selalu mengatakan, frater, coba renungkan. Pertama, apa yang kamu cari dalam hidup kamu? Kenapa kamu jadi frater? Kenapa kamu memilih hidup membiara? Apa yang dicari? Sama anak-anak pun, kalau orang tua saya tanya, apa sih yang Anda cari? Dan yang kedua, apa yang engkau takutkan dalam hidup kamu? Saudara-saudara, seringkali yang kita takuti adalah apa? Kita kehilangan kenyamanan hidup. Kita sudah baik-baik, punya keluarga baik-baik, anak-anak baik. Saya tidak mau kehilangan. 1 bulan yang lalu saya memberikan seminar keluarga di Sabah. Ada suami istri yang sudah 50 tahun menikah. Kagum saya. Masih rajin ikut seminar. Lalu saya tanya, Om, Tante, hebat 50 tahun sudah menikah masih ikut seminar. Tante, apa yang paling membahagiakan hidup dengan Om? Lalu si tante ini ngomong, Romo, suami saya pernah berkata, apa? Ngomong apa? Mam, kamu jangan mati duluan ya. Kamu tuh istri yang baik.
Kamu tuh selalu menyiapkan makanan, selalu menyiapkan segala yang terbaik untuk aku. Kamu tuh tahu membahagiakanku. Jangan mati duluan ya. Kalau kami mati duluan, saya menderita. Lalu saya tanya omnya, betul om? Pernah ngomong begitu? Betul pastor. Oh gitu, iya. Emang istri saya baik pastor. Terus saya tanya, om memang om tidak pernah ditinggalkan istri beberapa lama lah, entah acara apa gitu. Ditinggalkan pernah belum? Ya pernah. Kapan? Waktu istri saya ngurus cucunya. Berapa lama? 1 bulan. Apa perasaan om? Bahagia. Hah? Bahagia. Iya, terbebas dari penderitaan gitu ya. Loh katanya om takut kehilangan. Tapi pada saat istri pergi sebulan bahagia. Iya kalau selama-lamanya mah gak kuat. Kalau sementara ya boleh. Itu. Jadi perhatikan di sini, saya punya ketakutan apa? Kehilangan hal-hal yang membuat saya nyaman. Saya takut kehilangan jelek. Saya takut menjadi jelek. Saya takut menjadi tua. Saya takut tiba-tiba kena penyakit. Saya takut tiba-tiba anak saya ada sesuatu. Pasangan saya ada sesuatu. Saya takut usaha saya ditipu orang. Maka mari kita lihat. Apa sumber penderitaan batin dalam hidup kita? Pertama adalah kelekatan, dosa. Ingat, orang kadang-kadang lekat pada keasikannya sendiri. Sorry to say, karena saya banyak mendampingi pasangan suami istri. Kadang-kadang waktu pacaran itu para perempuan dua-duanya lah sama, dibutakan. Karena cinta itu buta. Kan cinta monyet, kan monyet sedang jatuh cinta gitu ya. Kalau kita para Romo bukan monyet, kita makhluk asli. Gak pernah jatuh cinta. Jadi kalau udah jatuh cinta, everything is beautiful. Bagus, menarik lah gitu ya. Dan laki-laki begitu memuji wanita, dan wanita pun blow on-nya mau aja dibohongin. Dan waktu itu apa yang terjadi pada saat jatuh cinta, semua berpikir ya gak apa-apa nanti setelah perkawinan mah berubah. Pasti setelah perkawinan jadi baik, pasti setelah perkawinan lebih bertanggung jawab, lebih dewasa. What? No, justru setelah perkawinan. Betul ibu-ibu? Lihat, terlalu banyak penderitaan di sini saudara-saudara gitu ya. Setelah perkawinan keluar aslinya. Gitu ya. Tidak ada yang begitu saja berubah. Gitu. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan lupa. Kalau untuk menjadi baik itu perlu waktu, betul? Tapi kalau untuk menjadi jelek perlu waktu atau tidak? Enggak perlu, cepat jadi jelek. Tapi untuk jadi baik lama banget. Ramari-mari. Maka pada saat pacaran, saya selalu ngomong, dia pernah memukul kamu. Pernah pastor. What? Pada saat pacaran sudah memukul. Please. Perhitungkan kembali. Apakah memang dia layak mencintai kamu atau tidak? Kalau baru pacaran sudah memukul, nanti itu menjadi pola dalam perkawinan. Judi. Pakai obat. Jangan berpikir bahwa kalau sudah menikah, dia akan kehilangan kebiasaan berjudi. No. Tidak mudah. Karena apa? Ada kelekatan, ada keasikan. Nonton porno. Apakah langsung hilang setelah nanti nikah? Tidak. Justru seorang anak muda sering kali nonton porno, hidup perkawinan seksualitasnya menjadi salah. Banyak akhirnya apa? Seksualitas menjadi penderitaan. Ada seorang istri yang saya tanya, Bu, bagaimana 10 tahun hidup bersama Bapak? Ya baik-baik Romo seperti ini. 5 tahun saya penuh kasih sayang, 5 tahun ini saya diperkosa terus. Jadi suaminya hanya tahu bahwa hubungan seksualitas adalah apa? Kenikmatan itu. Bukan menjadi sesuatu yang apa? Sesuatu ungkapan intimitas, kedekatan. Karena apa? Melekat
pada apa? Pada kenikmatan dirinya. Ini dosa. Yang kedua apa? Pelecehan, luka batin, kekerasan. Saya mungkin pernah cerita, saya tinggal dengan satu pastor Belanda. Beliau sudah meninggal. Pastor ini sangat khawatir dengan namanya makanan. Sangat khawatir. Jadi kalau ada pastor, padahal sama-sama OSC, datang ke biara kami, selalu ditanya, kamu gak akan makan kan? Sampai, buset kata saya. Kamu nanti pas kita makan pulang ya? Hah? Sampai saya harus mengklarifikasi. Enggak pastor, tenang aja masih ada super mie. Kita buatkan super mie kata pastor. Saya kaget kenapa pastor ini selalu takut kekurangan. Padahal di biara kami kalau ibunya masak 10 pastor banyak banget selalu ada sisa. Saya baru tahu pastor ini waktu di Belanda. Dan di saat Belanda diserang oleh Jerman, dia cerita dia pernah dimasukkan ke bawah rel kereta api oleh orang tuanya. Karena takut ditangkap oleh Nazi. Dan dia dengan kakaknya berempat hanya dibekali 2 kentang selama 2 minggu tinggal di situ. Baru saya, oh pantesan. Dia ketakutan. Ketakutan gak kebagian. Ini. Jadi orang punya pengalaman-pengalaman yang menyakitkan. Kalau tidak diolah itu akan membentuk apa? Sikap.